Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya edisi Kamis 3 Juni 2021. Pembacaan kita hari ini terambil dari kitab pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpuji kekal namamu ya Bapa atas segala kasih dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala berkat dan kasih setiamu yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu, hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangi hati kami Tuhan, sehingga firman-Mu sungguh menjadi bahagian layak dalam hidup kami dan mampu kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari kitab pertama Petrus pasal 4 ayat yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-19. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Amin. Bertahan dalam kebenaran, ba'atu tumanan lan kamalamburan. Bertahan dalam kebenaran adalah sikap yang membutuhkan kesabaran yang harus kuat. Karena dalam menjalani kehidupan keseharian kita, tidak sedikit dari kita yang tidak mampu sabar menghadapi mereka yang selalu mengganggu kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bagian ini Rasul Petrus mengajar tentang adanya nyala api siksaan yang datang kepada kita sebagai ujian. Dalam ayat 12 dinyatakan bahwa, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Petrus menjelaskan bahwa ujian yang ia rasakan merupakan bagian dari ujian iman sekaligus telah mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Ayat yang ke-13 menjelaskan dalam pembacaan kita. Karena itu tetaplah berpegang pada janji Allah, karena sikap seperti itu merupakan bukti bahwa kita adalah anggota rumah tangga Allah yang akan diselamatkan pada hari penghakiman Allah. Ayat yang ke-17 sampai 18. Bagi Petrus, tetaplah bersukacita meskipun sering merasakan penderitaan karena percaya kepada Kristus. Sebab jika kita setia bertahan menderita karena Kristus,
maka kepadanya akan dinyatakan kemuliaan saat Kristus datang kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, melalui firman Tuhan saat ini, Petrus menasihati kita supaya jangan bimbang, bahwa sekalipun kita mengalami penderitaan karena Yesus Kristus, tetaplah bersukacita dan tetaplah berserah kepadanya, karena kebahagiaan ada padanya untuk kita. Yang penting, janganlah menderita karena melakukan kejahatan. Tetaplah bertahan dalam kebenaran bersama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sumber dan pemilik kehidupan kami, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang menyapa kami semua di hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami senantiasa untuk tetap bertahan di dalam kebenaran, sekalipun pergumulan kehidupan kami silih berganti terjadi dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya bahwa Allah sumber kekuatan bersama-sama dengan kami ketika kami mampu bertahan dalam kebenaran dan hidup setia di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.